Hai teman-teman, kembali lagi di podcast bareng Petris. Ayo, siapa yang udah kangen dengar suaraku bisa leave comment ya. Oke, canda. Ya, jadi aku tidak akan beralasan lagi kenapa aku baru update, tapi aku mau bersyukur. Bersyukur karena akhirnya aku punya waktu untuk berbagi sesuatu dengan kalian. Oke, di podcast kali ini aku mau membahas tentang gaslighting. Apa itu gaslighting? Nggak ada hubungannya dengan korek api ya teman-teman. Oke, jadi gaslighting itu adalah sebuah fenomena yang menurut aku akhir-akhir ini banyak dibahas juga. Kalau menurut Halodoc, gaslighting adalah bentuk manipulasi yang biasanya terjadi dalam hubungan yang tidak sehat. Bentuk manipulasi ini dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Perasaan ragu dan mempertanyakan diri sendiri, seiring waktu akan melemahkan psikologi korban dan membuatnya mempertanyakan realitas. Akibatnya, korban pun akan mengalami kecemasan, depresi, bahkan sampai mental breakdown maksudnya. Ya, dan ternyata fenomena gaslighting ini bukan hanya terjadi di hubungan romansa, contohnya pacaran atau pernikahan, tapi ternyata gaslighting ini juga mungkin saja loh bisa terjadi antara kamu versus kamu atau antara orang tua kamu dengan kamu. What? Really? Ya, jadi menurut Relief ya, gaslighting orang tua pada anak bisa berupa meremehkan atau mengucilkan perasaan anak, membandingkan anak pada kakak atau adik atau anak orang lain, selalu menuntut anak untuk bisa segalanya dan jarang puas dengan pencapaian anak, sering meragukan perasaan, pikiran, dan keyakinan anak, dan merasa keputusannya yang terbaik atau dirinya yang paling benar. Dan yang terakhir, melampiaskan masalah pribadi ke anak sendiri. Sedangkan menurut Healthline, self-gaslighting itu lebih ke kata-kata apa saja sih yang sering kamu katakan kepada diri sendiri ya. Orang yang sering melakukan self-gaslighting ini biasanya akan sering mengatakan hal-hal seperti ini. I am too dramatic, emotional, and sensitive. I am too much or I am not enough. There is something wrong with me. I know they love me and didn't mean it like that. Maybe it's all just in my head. It's all my fault anyway. Ayo, siapa yang familiar dengan tingkah laku orang tua? Atau malah perkataan-perkataan seperti yang sudah aku sebutkan tadi? Well, I am so sorry kalau kalian ternyata korban gaslighting orang tua kalian. Tapi kalau aku mau mengatakan bahwa yang terutama untuk kalian yang baru akan menjadi orang tua ya, it's okay kalau kalian mengalaminya dan merasa sakit hati. Wajar. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana usaha kalian untuk memutus pola pengasuhan seperti itu. Apalagi kalau kalian sadar bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan tidak pantas untuk dilakukan kepada anak-anak kalian. Tenang, masih ada waktu untuk belajar dan mempersiapkan diri. Apalagi untuk yang single ya, kayak aku. Masih banyak banget ya waktu kita untuk belajar menjadi orang tua. Dan menurutku bagus kalau misalnya kita tahu dari ketika kita muda, bahkan ketika dari kita masih single ya, belum kepikiran untuk jadi orang tua, tapi kita tahu hal-hal semacam ini. Karena dengan kita tahu, nanti ketika kita udah punya anak, harusnya kita lebih aware, kita lebih akan mikir lebih panjang ketika kita mau melakukan sesuatu, mau mengatakan sesuatu kepada anak ya. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita perlakukan, bagaimana mereka dibesarkan, itu banyak banget ngaruhnya terutama ke mental anak tersebut. And I am really sorry kalau kalian juga merupakan orang yang suka melakukan self-gaslighting. Intinya sekarang bukan apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi yang harus kalian fokuskan, tapi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengubah keadaan itu. Untuk kalian yang melakukan self-gaslighting, please say sorry to yourself. Peluk dia, bikin dia nyaman, dan berjanjilah untuk tidak menyakitinya lagi lebih jauh. Mungkin kalian merasa sering mengucapkan hal-hal tersebut, tapi
aku masih baik-baik aja tuh ya. Tapi ingat, sesuatu yang ada di dalam diri kalian, jiwa kalian, mereka adalah korban dari apa yang kalian katakan. Dan ingat, mereka itu tinggalnya di dalam diri kamu. Jadi sooner or later pasti akan ada dampaknya. So please start your healing with a simple sorry to yourself. Oke? Oke, kalau gitu sekian dulu sekilas informasi dan renungan dari Patrice di episode kali ini. Semoga kalian belajar sesuatu dari podcast ini dan jaga kesehatan ya semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan aku minta maaf kalau kalian dengar background ada suara ribut-ribut cewek ya, berisik. Ya, dia adalah boarding housemate aku dan begitulah orangnya. Jujur, ini aku di lantai 2, dia di lantai 1, tapi suaranya menggelegar banget. Jadi kalau kalian sampai dengar suara dia nggak heran sih. Ya, karena aku pun keberisikan ya di sini. Oke, kalau gitu. Bye-bye semuanya.